Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, dan anak-anakku semua. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan sebagai ucapan syukur, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang selalu kita andalkan. Mari kita bersama-sama angkat pujian, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyergapku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala berkat, pelindungan, dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bila mana pada pagi hari ini yang indah, kami kembali hadir ke hadapan-Mu Tuhan untuk persekutuan ibadah. Kiranya Tuhan pimpin hidup kami sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mau bersorak-sorai karena Tuhan telah membebaskan jiwa kita dan telah menghancurkan kutuk. Mari kita angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Tua dan penuh kemuliaan.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kita yang merindukan Engkau. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama pribadi yang mengenal hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sungguh kita bersyukur kita diberikan kesempatan lagi untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kita akan sebentar lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberkati setiap kami di pagi yang indah ini. Ketika kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan duduk diam di seputar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh mendengar dengan baik, memahami, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kami.
keterbatasan kami untuk memahami setiap kebenaran-Mu, Roh-Mu yang kudus yang akan menolong setiap kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Amsal pasal yang keempat, kita akan membaca dari ayat yang ke-23. Satu ayat yang sering kali kita baca, bahkan mungkin kita hafal. Mari kita buka bersama-sama. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Mari kita akan perhatikan. Beginilah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Sungguh kita bersyukur karena kondisi pandemi berangsur-angsur dapat diatasi. Bahkan terbukti mulai beberapa waktu yang lalu kita bisa mengikuti pembelajaran terbatas di mana kita bisa mengikuti pembelajaran offline dan juga online. Nah, ketika kita boleh mengikuti pembelajaran offline, artinya kita bisa bertemu dengan teman-teman, rekan-rekan kita secara fisik. Kita berjumpa, asik pokoknya ya, senang rasanya. Mulai berangsur-angsur kembali. Nah, ketika berjumpa dengan teman, tentu dalam satu kelas misalkan, dalam satu sekolahan, Bapak Ibu guru dan juga rekan-rekan semua, ada keseruan di sana. Tapi juga ada hal yang harus kita waspadai. Karena ketika kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tahu tidak semuanya bisa memahami kita. Kita pun tidak bisa memahami setiap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga bisa jadi terjadi ketika ada teman misalkan masuk ke sebuah ruangan, mungkin ruang kelas, wah kita semua menyambutnya dengan sukacita karena orangnya seru, nggak ada lo, nggak rame gitu ya. Ada juga yang mungkin kalau ada teman yang datang, semuanya bisa jadi menyingkir. Kenapa? Karena kadang-kadang nggak enak kalau sama dia. Tentu sekali lagi ini bisa terjadi dimanapun berada. Inilah kehidupan, komunitas di mana ada banyak orang berkumpul dari latar belakang yang berbeda, dari pemikiran yang berbeda. Bisa jadi terjadi seperti itu. Maka hari ini kita mau belajar dari kitab Amsal yang mengingatkan kita. Mengingatkan kita tentang apa? Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Yang perlu kita jaga menurut kitab Amsal ini adalah hati kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak, hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Apa yang kita pancarkan, itu tergantung dari yang di sini. Kandungan di hati kita itu apa? Itu yang akan keluar, yang terpancar. Jadi, ini penting. Menjadi hal yang sangat penting, memegang peranan penting. Itu menjaga hati. Karena hati memiliki banyak hal yang ada di dalamnya. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada tujuan, ada pengertian tentang kehidupan, kepribadian, dan seterusnya. Sekali lagi, hati memiliki banyak hal kandungannya di sana. Hati merupakan titik awal dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Ketika hati kita terjaga dengan baik, aktivitas yang kita lakukan juga sesuatu yang baik tentunya. Bangun tidur misalkan, hati kita sukacita, ada damai, maka yang kita kerjakan di hari itu pun ada hal yang baik dan sukacita. Tapi jika hati kita sudah ada hal yang tidak enak, maka yang kita kerjakan ada kemungkinan, bahkan kemungkinan besar, hal-hal yang juga tidak nyaman dan tidak enak. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka menjadi hal yang sangat penting sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh kitab Amsal ini. Semuanya berawal dari hati. Karena jika hati tidak terjaga kebersihannya, maka hidup yang kita jalani akan menjadi sesuka hati kita. Bahkan ketika kita melakukan hal yang maaf kata tidak baik pun, kita tidak akan memikirkan dampaknya kepada orang di sekitar kita.
Bisa kita mengatakan, emang gue pikirin, ini yang gue lakukan, gue yang lakukan sendiri, ngapain kamu ikut-ikutan? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, mari kita akan coba bandingkan dari kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai ayat ke-23. Mari kita akan buka Markus 7 ayat 20 sampai 23. Apa yang dikatakan di sana? Saya akan membantu membacakannya. Markus 7 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Katanya lagi, nyanya besar berarti Tuhan, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini lebih detail bahwa apa yang dari hati itu yang menajiskan kita. Apa contohnya? Detail di sini dikatakan kejahatan, kesombongan, dan beberapa hal yang disampaikan tadi. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang jahat semuanya timbul dari dalam hati kita. Maka kalau kita mau menyimak kisah Kain dan Habil dari kitab Kejadian pasal yang keempat, mungkin nanti bisa dilihat bagaimana seorang saudara bisa melakukan tindakan yang tidak baik kepada saudaranya. Apa yang menjadikan itu semua? Timbulnya dari mana? Dari hati. Bahkan kalau kita mau coba cek, khususnya di ayat yang ke-6, apa yang dikatakan Tuhan mengingatkan Kain waktu itu. Coba kita perhatikan, saya akan membacakan Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bapak Ibu dan anak-anak, sekali lagi, dari mana timbulnya kejahatan? Ya, dari hati. Dari mana timbulnya kesombongan? Dari hati. Dari mana timbulnya perkataan yang kotor? Dari hati dan seterusnya. Contoh sekali lagi yang konkret adalah kisah Kain dan Habil. Mengapa mukamu muram? Apa kata Tuhan tadi ya? Bahkan hatimu panas. Tentu sekali lagi, ini karena hal yang dia tidak sukai. Ada respon yang negatif dari apa yang dia lihat. Bagaimana tidak? Yang dilihat adalah Tuhan menerima persembahan dari Habil sementara dia tidak. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjaga hati itu menjadi hal yang penting sekali lagi. Apalagi kalau kita menyimak satu ayat yang dikatakan dari kitab Roma, juga di sana mengingatkan kepada kita. Di pasal 12, Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika timbulnya dari hati semuanya bisa, salah satunya adalah kejahatan, bagaimana cara mengalahkannya? Cara mengalahkannya adalah dengan kebaikan. Bapak Ibu dan anak-anak, memang tidak mudah ketika kita bicara tentang bisa-bisa dengan kebaikan. Prosesnya memang tidak mudah. Perlu ketekunan dalam diri kita, perlu kemauan dalam diri kita untuk kita melakukan yang terbaik. Sekali lagi, formulanya Alkitab sudah memberikan. Sederhana menjaga hati kita, jangan sampai panas, jangan sampai kita ketika panas hatinya, muram mukanya. Karena pasti ketika hati kita tersimpan hal-hal yang tidak baik, terpancar dari muka kita. Bersukacita, berseri, atau muram durja. Hati-hati dengan hati kita. Mari Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar menjaga hati. Kita belajar menjaga hati kita dari serangan musuh. Tentu kalau kita bicara musuh, bukan musuh secara fisik. Itu temanku musuhku, itu orang itu musuhku, bukan. Tetapi musuh yang ada dalam diri kita adalah pikiran jahat. Yang ada dalam diri kita adalah perasaan-perasaan yang negatif. Keinginan atau dorongan yang jelek. Kata-kata yang negatif. Perbuatan yang negatif. Itu musuh kita. Maka kita harus menjaga diri kita, hati kita dengan segala kewaspadaan tadi.
bersikap tegas dengan segala hal yang membahayakan diri kita, yang merusak kita. Cegah dia jangan sampai masuk dalam diri kita, masuk dalam hati kita. Jika itu hal yang baik dan positif, apalagi itu pengajaran tentang firman, hal-hal yang baik yang diberikan orang tua, Bapak Ibu guru dan orang lain, kakak rohani, semuanya memberikan yang terbaik, masukkan itu. Supaya itu membuat hati kita menjadi lebih baik. Sekali lagi, kita harus waspada, bersikap tegas terhadap sesuatu hal yang mulai nih merasuki hati kita, yang hal-hal yang negatif. Gantikan dengan hal yang positif. Kita tahu betul bahwa hati manusia adalah gudangnya perbendaharaan hidup manusia. Dan dari situ kehidupan kita dipancarkan. Dari situ pengaruh ditebarkan. Apa yang akan kita tebarkan kepada sesama kita? Sesuatu yang baik? Siap. Dengan cara apa ya tadi, menjaga hati? Atau sesuatu yang tidak baik? Jangan dong anak Tuhan. Mari berusaha untuk menebarkan sesuatu yang baik. Dimulai dari diri kita, hati kita. Kehidupan itu sekali lagi kita harusnya memercikan sesuatu yang baik dan positif. Kalau hati kita baik, ketemu orang kita akan pasti menyapanya dengan ramah. Kalau hati kita baik, jika ada orang yang menyakiti, kita akan belajar untuk mengampuni. Tuhan sudah mengampuni aku, masa aku tidak mau mengampuni? Jika hati kita mau baik untuk menebarkan yang baik, sekali lagi, ada hal-hal yang mungkin, sekali lagi, pernah kita lakukan tidak sopan, hal-hal yang jelek, kita akan buang itu jauh-jauh. Kita akan memulainya dengan hal yang baik. Apalagi sekarang, anak-anak, sekali lagi ketika kita mulai berkumpul lagi dengan teman-teman kita, ini berkat dari Tuhan. Mari kita syukuri dengan cara menjaga hati. Karena ketika berkomunikasi dengan orang lain tentu tidak mudah, berbeda-beda latar belakangnya. Waspada hati kita, jangan sampai mudah tersinggung juga. Jangan sampai kita memancarkan hal yang jelek. Ketika ada kesempatan berjumpa dengan orang lain, mari perjumpaan kita maknai dengan hal yang positif dan baik. Tentu tidak mudah, sekali lagi, perlu perjuangan. Namun ingat, ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Roh Tuhan itu selalu ada dalam diri kita, yang akan memampukan kita untuk terus melakukan yang baik dan positif. Baik Bapak Ibu dan anak-anak, biarlah hari ini sekali lagi kita diingatkan. Tidak mudah, namun kita harus berjuang dengan kekuatan kita. Memasukkan segala yang baik dan positif dalam hati kita, sehingga terpancar sesuatu yang baik. Firman Tuhan kita simpan dan kita pancarkan kepada sesama, maka hidup kita menjadi berkat bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menegur kami dan mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah, namun kami pun tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kami. Ketika kami berjumpa dengan rekan-rekan, teman-teman kami dalam komunitas di SMP Masehi, kami tahu kami memiliki latar belakang yang berbeda. Ajar kami untuk bersikap baik, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, sehingga yang terpancar dari hati dan sikap bahkan perkataan kami adalah hal yang baik dan memberkati orang lain. Ampuni kami jika hari-hari kemarin kami melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat. Dengan kuasa Roh-Mu, kami dimampukan untuk memperbaiki diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kegiatan aktivitas pembelajaran dari pagi sampai siang nanti, baik itu yang offline maupun yang online. Tuhan akan memberkati setiap siswa-siswi kelas 7 sampai kelas 9. Bapak Ibu guru dan karyawan, Tuhan berkati semuanya. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan hari ini adalah hal yang baik dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara anak-anak maupun Bapak Ibu guru yang sakit, Tuhan akan menjamah dan memulihkan setiap mereka, menyempurnakan kondisi mereka. Engkau yang akan memulihkan ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Jika ada yang punya masalah, Tuhan akan berkati dengan jalan keluar. Berkati juga untuk setiap orang tua peserta didik kelas 7, 8, dan 9 dalam perjuangan mereka dalam pekerjaannya. Tuhan pun memberkati. Terima kasih Tuhan.
Kami pun juga terus mendukung dalam doa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia tercinta dalam menangani wabah virus corona ini. Kami bersyukur oleh karena Engkau memberkati setiap proses yang ada, baik itu vaksinasi dan semua hal yang telah dilakukan. Tuhan akan memberkati semuanya sehingga virus ini dapat teratasi dan setiap masyarakat dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati para pemimpin kami, bahkan memberkati setiap kami. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap pokok doa kami, ucapan syukur kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Terima kasih, ibadah hari ini telah selesai. Kita berjumpa kembali 2 minggu kemudian. Jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.